Ini dia bahan-bahan untuk membuat keju. Oke, yang pertama kita tuangin dulu susu sapi ya. Harusnya sih pakai susu sapi segar, tapi karena di tempatku lagi nggak ada, jadi kita pakai susu sapi yang dalam kemasan ini. Nah, kalau pakai susu sapi ini nanti itu jadinya itu keju, bukan keju mozzarella ya, tapi kayak keju cream cheese gitu loh. Nah, ini kita tuangin dulu susunya. Susunya itu mau pakai yang 1 liter bisa, mau pakai yang 750 bisa. Nah, ini aku pakai yang 750 ml. Habis dituangin susunya, kita nyalain kompor. Nyalain kompor, apinya kecil aja, api kecil ya. Apinya jangan terlalu besar, api kecil aja. Nah, terus kita tunggu susunya itu sampai hangat. Aku ngetes kehangatannya itu dicelupin jari ya. karena aku nggak punya termometer yang buat ngukur suhu itu loh. Aku nggak punya, jadi aku ngukurnya pakai jari kayak gini nih. Sebentar ya, aku potong dulu. Nah, seperti ini guys. Nah, itu kalau dirasa sudah hangat susunya, kita masukin cuka. Cukanya itu di sini aku pakai 5 sendok makan cuka ya guys. 5 sendok aja ya. 750 ml susunya, terus cukanya itu 5 sendok makan. Jangan lebih ya guys. 5 sendok makan. Oke, 5 sendok makan guys. Nah, udah 5 sendok makan, kita aduk-aduk lagi susunya. Kita aduk terus ya guys, sampai susunya itu kayak menggumpal gitu. Ini kayaknya lagi ngobrol deh. Tunggu ya guys. Disuruh diaduk dia malah diam aja. Emang kayak gitu guys. Pokoknya harus diaduk ya guys. Diaduk. Harusnya diaduk ya guys. Ya, sangat membosankan sekali guys. Oke, diaduk ya guys. Diaduk. Ya tuh, nah sampai menggumpal seperti itu guys. Nah ini ini artinya tuh kayak sudah jadi gitu loh guys. Tapi ini keju, sekali lagi aku ulangin, ini untuk keju kayak cream cheese gitu ya guys, bukan keju yang mozzarella atau keju yang padat gitu. Ini keju cream cheese. Karena kita pakai susunya itu yang di dalam kemasan. Kalau susu sapi segar, baru kita bisa bikin keju mozzarella. Yang penting bikin keju ya guys. Nah, ini diaduk. Ya pokoknya diaduk terus guys, sampai dirasa kayak yang menggumpalnya itu tuh banyak gitu loh. Sampai banyak gitulah. Nah, itu tuh udah menggumpalnya udah lumayan banyak ya guys. Nah, jadi kita matikan kompornya. Nah, ini kan tadi udah aku diemin ya guys. Nah, itu setelah aku diemin, aku mau saring guys. Nah, itu aku saring karena saringannya kekecilan. Ini tuh saringannya kekecilan ya guys, jadi kayak makan waktu tuh lama banget gitu loh. Memakan waktu yang sangat lama. Ya, tungguin aja lah guys. Nah, aku juga bingung guys, kenapa pakai saringan yang sekecil itu, yang seimut itu aku juga bingung.
ada saringan yang lebih besar, cuman saringannya nggak ketemu guys. Aku pulang ke rumah seminggu sekali, jadi nggak tahu naruhnya di mana. Dan ini pakai saringan seadanya. Tapi abis ini aku kesel kok. Aku kesel terus aku ganti. Tunggu ya, sebentar ya. Aku juga bingung itu kenapa di bawahnya ada gitu kan. Aku bingung itu. Maaf ya guys, masih pemula. Tapi tenang aja, akhirnya jadi kok guys. Sekali lagi jadinya cream cheese ya guys. Nah itu jadi tuh keju. Nah ini karena lama pakainya, pakai saringan seimut ini karena lama ya guys. Jadi aku ganti pakai pakai lap gitu, disaring gitu loh guys. Kita saring ya guys. Nah ya, ambil jepitannya. Nah susunya ini kita saring. Panas guys. panas beneran guys, aku nggak bohong, itu panas beneran. Nah, terus diperes aja, diperes, pokoknya diperes ya guys. Nih aku cepetin ya. Nah udah ya, diperes, dibuka terus dikeluarin guys isinya isinya ini dikeluarin. Nah jadinya sedikit ya guys, karena makanya kan cuman 750 gitu loh guys. Nah itu, nah jadi kan, loh ini kameranya kemana ini, walah. Nah ini dia keju yang jatuhnya tadi tuh. Jadi kan guys, jadinya tuh kayak keju cream cheese gitu. Nah ini kejunya ya, ditepuk-tepuk. Nah terus ini dibikin bulat gitu biar padat gitu loh guys. Nah dipadetin ya guys. Itu dipadetin gitu guys. Aja nggak apa-apa. Nah jadi bulat-bulat sampai padat gitu lah guys. Jatuh. Nah habis itu direndam pakai air dingin, pakai air sama es batu gitu guys. Direndam ya, direndam aja, nanti habis itu dimasukin ke freezer. Nah habis direndam pakai air dingin sama es batu tadi, dimasukin ke wadah. Wadahnya terserah sih apa aja ya. Nah itu aku taruhnya di situ, di wadah itu. Nah terus dimasukin ke freezer, ditunggu sampai beku aja. Udah habis itu bisa dimakan nih guys, bisa digunakan, bisa dimakan, maksudnya diolesin ke roti ya guys. Dadah. Nah ini aku eksperimen buat keju, buat makan cream cheese nya. Nah ini keju yang tadi aku buat itu udah jadi ya guys, itu bisa dimakan. Nah
Pembuatan keju itu termasuk bioteknologi karena dalam prosesnya manusia memanfaatkan makhluk hidup, yaitu bakteri baik. Susu mengandung zat gula yang disebut laktosa. Bakteri baik membantu mengubah zat tersebut, jadi akibatnya itu susu berubah bentuk dan rasa menjadi keju. Nah, proses inilah yang disebut fermentasi. Jadi fermentasi itu yaitu perubahan bahan makanan dengan bantuan makhluk hidup. Nah, jadi kesimpulannya, keju merupakan contoh bioteknologi sederhana. Bioteknologi tidak selalu rumit, tapi bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti keju, yogurt, dan tempe. Dengan bioteknologi, manusia dapat menghasilkan makanan yang lebih tahan lama dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.